Halo teman-teman, coba kita pikir sejenak. Di zaman yang serba digital ini, di mana manusia sudah bisa berkomunikasi lewat layar, menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI, bahkan menjelajah luar angkasa. Tetapi masih banyak orang yang percaya kalau suatu penyakit terjadi karena santet atau rumah yang belum dibangun karena dihuni makhluk halus. Fenomena seperti ini bukan hal langka di Indonesia. Pemikiran mistis dan tahayul masih melekat kuat, bahkan di masyarakat yang secara pendidikan dan teknologinya sudah maju. Padahal ya, kita ini hidup di negara yang kaya budaya dan spiritualitas. Itu hal yang patut dibanggakan. Namun, ketika kepercayaan itu berubah menjadi penghambat logika dan kemajuan, disitulah masalah muncul. Contohnya, saat seseorang lebih memilih pergi ke orang pintar daripada dokter ketika sakit, atau ketika keputusan penting diambil bukan berdasarkan data dan analisis, tapi karena katanya kurang baik secara mistis. Masalahnya bukan pada kepercayaan itu sendiri, tapi pada cara berpikir yang tidak kritis, menerima begitu saja tanpa menelusuri alasan atau bukti yang ada. Nah, disinilah filsafat punya peran besar. Filsafat bukan sekedar teori rumit di buku-buku tebal, tapi cara untuk belajar berpikir dengan benar. Filsafat mengajarkan kita untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mencari kebenaran melalui akal sehat. René Descartes, salah satu filsuf besar, pernah berkata, "Cogito ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Kalimat ini menegaskan bahwa berpikir adalah bukti keberadaan manusia yang rasional. Dengan berpikir secara filosofis, kita diajak untuk tidak langsung percaya pada sesuatu hanya karena itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Kita diajak bertanya, apakah ini benar? Apakah ada bukti yang bisa diuji secara rasional? Apakah penjelasan ilmiah bisa menjawab fenomena ini dengan lebih jelas? Tentu saja bukan berarti filsafat menyuruh kita menolak budaya atau kepercayaan lokal. Sebaliknya, filsafat mengajarkan kita untuk memahami dan menempatkan budaya secara proporsional. Kita bisa tetap menghormati nilai-nilai spiritual, tapi tetap menggunakan logika dalam menghadapi masalah nyata. Misalnya, kalau sawah gagal panen, kita bisa menghormati ritual adat sebagai bentuk syukur. Tetapi kita juga perlu memeriksa penyebab ilmiahnya. Apakah karena hama, cuaca, atau kesalahan pengelolaan. Dengan begitu, kita tidak kehilangan identitas budaya, tapi juga tidak terjebak dalam irasionalitas. Filsafat mengajak kita berimbang antara iman dan akal. Ketika masyarakat terbiasa berpikir filosofis, banyak hal bisa berubah. Seperti orang jadi lebih berani mempertanyakan informasi yang tidak jelas sumbernya, lebih hati-hati terhadap hoaks, dan lebih rasional dalam mengambil keputusan. Ini sangat penting karena pola pikir mistis yang berlebihan seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, entah untuk keuntungan ekonomi, politik, atau bahkan kekuasaan. Dengan berpikir kritis, masyarakat tidak mudah dipengaruhi dan bisa menentukan kebenaran berdasarkan akal sehat. Jadi, melawan pemikiran tahayul bukan berarti kita anti kepercayaan atau anti budaya. Tapi, ini tentang menegakkan kesadaran berpikir yang logis, rasional, dan manusiawi. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk membangun bangsa yang berpikir, bukan hanya percaya. Karena, seperti kata Socrates, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani.
Maka, mari jadikan filsafat bukan hanya pelajaran di kampus, tapi cara hidup, cara kita memandang dunia dengan nalar, bukan sekedar mitos. Saya, Faiza Khairunisa Putri, dengan NIM akhir 211, terima kasih sudah menonton, dan ingat, berpikir itu gratis, tapi berhenti berpikir bisa mahal harganya.